Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Melalui kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan MTP JGMIM tanggal 10 sampai tanggal 16 Agustus tahun 2025. Suara saya kali ini agak berubah karena dalam kondisi sakit, tetapi saya harus menyampaikan hal ini sebab ada banyak orang yang menantikan tayangan ini. Saya akan menjawab pertanyaan MTP JGMIM tanggal 10 sampai tanggal 16 Agustus tahun 2025. Dan apa yang tersaji di sini sesungguhnya merupakan penjabaran dari kitab Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22 dalam bingkai tema berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Mari kita lihat satu persatu. Pertanyaan nomor 1, apa yang kamu pahami dari perkataan Yesus Kristus tentang memberikan apa yang wajib diberikan kepada Kaisar dan kepada Tuhan Allah? Yang kedua, mengapa Yesus Kristus mengatakan berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib diberikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah? Yang ketiga, bagaimana sikap gereja terhadap pemerintah dan para pemimpin bangsa? Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian 3 pertanyaan yang diajukan, dan mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa yang kamu pahami dari perkataan Yesus Kristus tentang memberikan apa yang wajib diberikan kepada Kaisar dan kepada Tuhan Allah? Saudara, perkataan Yesus tentang memberikan apa yang wajib diberikan kepada Kaisar dan kepada Tuhan Allah adalah jawaban Yesus atas pertanyaan orang Farisi. Rupanya orang-orang Farisi di sini adalah orang yang berpengaruh, punya jabatan dan kedudukan yang terhormat, sehingga mereka memiliki beberapa orang murid. Nah, para murid ini disuruh menjumpai Yesus bersama dengan orang Herodian. Orang Farisi pada zaman Yesus adalah sebutan untuk salah satu kelompok dalam agama Yahudi yang sangat taat kepada hukum Taurat Musa dan tradisi lisan yang mereka yakini berasal dari Gunung Sinai. Beberapa dari mereka menjadi guru-guru hukum Taurat, menjadi pemimpin agama, menjadi ahli Taurat. Nah, Yesus mengkritik mereka karena melakukan ibadah dan perbuatan baik untuk dilihat orang. Itu kalau kita membaca Matius pasal 23, di sana Yesus sangat keras mengkritik orang-orang Farisi karena mereka menonjolkan kehidupan beragama mereka, menonjolkan kebaikan mereka, tetapi motivasi mereka salah. Mereka menonjolkan semuanya itu untuk dipamerkan, untuk dilihat oleh orang banyak kalah itu. Nah, Yesus mengkritik karena mereka melakukan ibadah dan perbuatan baik untuk dilihat orang. Mereka menekankan aspek hukum Taurat tetapi mengabaikan keadilan dan belas kasihan. Kalau kita membaca kitab Matius ini, kita akan jumpa dengan banyak kritikan yang disampaikan oleh Yesus, terlebih kalau kita fokus pada pasal 23 dari kitab Injil Matius. Nah, itulah orang Farisi. Sedangkan orang Herodian adalah pengikut fanatik Raja Herodes, alias loyalis Raja Herodes Antipas yang memerintah di Galilea dan Perea. Mereka pendukung setia keluarga Herodes. Karena itu disebut Herodian dari kata Herodes. Mereka menjalin hubungan baik dengan pemerintah Romawi. Mereka membenci Yesus karena Yesus ini dipandang dapat mengancam kekuasaan mereka. Itulah orang-orang Herodian, sangat dekat dengan penjajah Romawi kala itu.
Nah, orang Farisi mau menjebak Yesus dengan mengajukan pertanyaan, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar? Saudara, kalau kita melihat pertanyaan ini pertanyaan yang mudah dijawab. Yesus bisa saja mengatakan boleh atau mengatakan tidak. Itu mudah sekali untuk diucapkan. Tetapi menarik sekali, Yesus tidak menjawab seperti itu. Karena Yesus tahu ini adalah pertanyaan yang menjebak. Jika Yesus mengatakan boleh membayar pajak kepada Kaisar, maka hal ini dapat dijadikan pegangan dari orang Farisi untuk menyampaikannya kepada orang Yahudi, terlebih orang Yahudi garis keras, yaitu orang Selot yang sangat benci dengan Kaisar. Jadi, kalau Yesus mengatakan boleh membayar pajak kepada Kaisar, orang-orang Selotis pasti akan benci dengan Yesus. Nah, jika Yesus mengatakan tidak boleh membayar pajak kepada Kaisar, hal ini pun dapat dijadikan pegangan dari orang-orang Farisi untuk melaporkan Yesus kepada Raja Herodes atau kepada pegawai Kaisar untuk meneruskannya kepada Kaisar, sehingga Yesus bisa saja ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, bahkan Yesus bisa dibunuh. Jadi, ini benar-benar pertanyaan jebakan yang dapat mengancam nyawa Yesus. Saudara, pada titik krusial ini, Yesus meminta uang yang biasa digunakan untuk membayar pajak. Berikan kepada saya. Mana uang yang selama ini kalian gunakan untuk membayar pajak? Nah, mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Dinar adalah mata uang Romawi yang disebut denarius. Ini koin perak yang di atasnya terdapat gambar Kaisar. Nah, gambar ini yang Yesus jadikan media untuk mengajar. Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Spontan mereka menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Dan Yesus pun menjawab pertanyaan mereka. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dari perkataan Yesus ini, saya memahami 3 hal penting. Yang ketiga, itu sangat baik untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, Yesus tidak melarang orang membayar pajak. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara. Jadi kalau mau membayar pajak, silakan. Itu memang tanggung jawab kita sebagai warga negara. Yesus tidak melarang orang membayar pajak. Yang kedua, pengikut Yesus atau katakanlah gereja menjadi mitra pemerintah untuk kebaikan. Tetapi dalam kemitraan itu, gereja harus kritis, menyuarakan keadilan dan kebenaran. Yang ketiga, Yesus sedang mengajarkan keseimbangan tanggung jawab. Apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada negara harus kita laksanakan. Dan apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada Tuhan Allah, itu harus kita laksanakan. Jadi, jangan mengabaikan salah satu, keduanya harus kita laksanakan. Membayar pajak kepada Kaisar, itu penting, tetapi memberikan persembahan kepada Tuhan, itu juga sangat penting. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita lihat pertanyaan nomor 2. Mengapa Yesus Kristus mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah? Itu pertanyaan nomor 2. Saudara, Yesus mengatakan perkataan ini itu karena 3 hal penting. Yang pertama, Yesus mengetahui kejahatan hati yang bertanya.
Perhatikan ayat 18 dari Matius pasal 22. Jika Anda tahu ada yang berbuat jahat kepadamu, apa yang akan Anda lakukan? Ada orang yang spontan langsung menegur dan mengecam orang yang mau berbuat jahat kepadanya. Ketika dia tahu, dia langsung menegur dan mengecam. Ada juga yang langsung menghajar orang tersebut. Namun tidak demikian dengan Yesus, saudara sekalian. Yesus menggunakan perkataan mereka itu untuk mengajari mereka tentang tanggung jawab mereka kepada Kaisar dan kepada Tuhan Allah. Yang kedua, Yesus tahu ini adalah pertanyaan jebakan. Sebab yang datang bertanya ini orang Farisi melalui murid-murid mereka dan orang-orang Herodian. Jika Yesus menjawab boleh membayar pajak kepada Kaisar, orang Herodian, yakni loyalis Herodes, pasti senang, tetapi tidak demikian dengan orang Yahudi, termasuk Farisi. Jika Yesus menjawab tidak boleh membayar pajak kepada Kaisar, nah orang-orang Herodian pasti akan bereaksi dan melaporkannya kepada Raja Herodes. Kemudian selanjutnya, Raja Herodes melaporkannya kepada Kaisar. Jadi ini adalah pertanyaan yang berbahaya bagi Yesus. Yang ketiga, Yesus mengajarkan tanggung jawab iman sebagai warga negara dan sebagai warga gereja. Pajak merupakan tanggung jawab kita kepada negara. Sebagai warga negara, kita bertanggung jawab melaksanakan apa yang diminta oleh negara, yaitu membayar pajak. Sedangkan memberi persembahan dan memuji Tuhan merupakan tanggung jawab kita sebagai warga gereja untuk memuliakan nama Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan nomor 3. Bunyinya seperti ini. Bagaimana sikap gereja terhadap pemerintah dan para pemimpin bangsa? Saudara, ini pertanyaan yang bagus sekali. Di sini kita dimintakan untuk menjawab bagaimana sikap gereja terhadap pemerintah dan para pemimpin bangsa. Saudara, sikap gereja terhadap pemerintah dan para pemimpin bangsa yaitu taat atau mengkritik. Gereja perlu mendukung pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil, masyarakat yang makmur, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang damai, masyarakat yang aman. Kalau pemerintah punya tujuan untuk mewujudkan itu, gereja harus bersama-sama dengan pemerintah mewujudkan itu. Sebab ini adalah demi kebaikan banyak orang. Gereja harus memandang pemerintah sebagai hamba Allah. Kalau pemerintah bekerja seperti itu, ketika pemerintah memperjuangkan keadilan, pemerintah memperjuangkan kebenaran, gereja harus mendukungnya dan melihat pemerintah sebagai hamba Allah. Gereja perlu memotivasi dan mendorong warganya untuk membayar pajak sebagai tanggung jawab sebagai warga negara. Namun, ketika pemerintah bertindak sewenang-wenang, ketika pemerintah bertindak korup, ketika pemerintah bertindak lalim, ketika pemerintah bertindak serakah, ketika pemerintah berbuat semaunya, menindas rakyat, pada saat itu gereja punya tanggung jawab moral, mengkritik pemerintah, menyuarakan suara kenabian, memperjuangkan hak orang-orang yang lemah dan tertindas. Para pemimpin bangsa yang memperjuangkan kebaikan bagi warga negara patut didukung oleh gereja. Sebaliknya, para pemimpin bangsa yang hanya memperkaya diri sendiri, korup, dan serakah, gereja harus menyampaikan kritik atasnya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 3. Dengan demikian,
pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 telah saya jawab. Mintalah selalu hikmat Roh Kudus untuk menolong kita memahami kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.